Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini yang kita nikmati. Tentu kenikmatan itu tidak mungkin lagi kita ingat saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, sungguh kalian tidak akan dapat menghitungnya. Bukan hanya tidak akan dapat menghitungnya, tapi saking banyaknya lupa. Saking banyaknya lupa sampai nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana kenikmatan itu seharusnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Kenikmatan itu semakin menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Bukan justru kemudian mendapat kenikmatan, mendapat kesenangan, naik pangkat jabatan, dilantik jadi menteri, dilantik jadi wakil menteri, bukan kemudian semakin menjauhkan dari Allah. Justru kenikmatan itu harus dijadikan untuk sebagai wadah atau media untuk dekat dengan Allah. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada manusia agung pilihan Allah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kepada siapa saja yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai dengan hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal amin. Baik, jamaah rahimah dan rahimakumullah. Insyaallah sampai Isya nanti beberapa waktu ke depan kita akan membahas tema tematik, namun tema kekinian, seputar yang terjadi di masyarakat, terjadi di lingkungan kita, atau boleh jadi juga terjadi di keluarga kita. Apa itu? Ada sesuatu fenomena yang luar biasa yang saat ini terjadi, merebak, menular dan lain sebagainya di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah komplek, tengah keluarga kita. Yang pertama adalah fenomena judi online. Yang kedua setelah judi online adalah pinjaman online, pinjol. Oke. Dan ini luar biasa masifnya, luar biasa dahsyatnya. Yang tentu itu semua kalau kita lihat-lihat, pasti ada unsur apa? Kalau pinjol nih, riba. Dan kita sepakat riba itu adalah dosa besar, haram, maksiat. Riba itu adalah maksiat. Nah, dan itu terjadi, ibadah Allah rahimani rahimakumullah. Satu, terkait dengan judi online. Dengan semakin kemudahan yang luar biasa. Teknologi memberikan kemudahan, akses kemudahan segala macam. Siapa yang kemudian menjadi objek judi online? Kita semua tahu. Para remaja, anak sekolah,
Dan tidak jarang juga orang yang udah berkeluarga. Judi online. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya kemudahan teknologi, kemudahan akses yang kemudahan itu disalahgunakan untuk kemudian apalagi sekarang ingin yang instan-instan. Bener nggak? Semuanya pengen serba instan. Nggak kerja tapi banyak dapat duit. Nah, oleh karena itu hati-hati tuh, lihat-lihat tuh yang punya anak sekolah remaja. Coba lihat aktivitasnya. Nah, akibat judi online ini, baik yang terjerat atau terkena itu adalah anak remaja, anak sekolah maupun bapak-bapak, yang pada akhirnya judi itu kan kalau menang kemudian pengen lagi, pengen banyak, kalau kalah penasaran. Ya. Akhirnya kalau kemudian tidak punya modal lagi, cari cepat jalan pintas. Yaitu pinjol. Dan sekarang Masya Allah, pinjaman online itu sangat mudah sekali. Dan setiap aplikasi itu hampir semua menawarkan pinjol. Pay later. Apa yang kita sebut? Aplikasi. Aplikasi yang kemudian awalnya kemudian itu adalah aplikasi tempat jual beli, ya. Kita perlu sebut mereknya ini karena ya nggak usah ya. Oh, yang warna oranye atau yang warna hijau? Ya. Yang warna oranye lah, ibu-ibu lebih paham. Ya. Dan sangat luar biasa si oranye ini menawarkan pay later, pinjaman online. Dan hampir semua menawarkan itu. Dan lebih dasarnya luar biasa kemudian marketingnya, ya. Ibu yang kemudian mengaktifkan pay later itu, ya, potongan harga, gratis ongkir. Kalau bayarnya melalui pay later. Dan lebih luar biasanya dahsyatnya lagi, limit pertama nih, ya, ini kan sangat mudah sekali untuk mengaksesnya. Cukup punya KTP, punya akun. Mau coba? Ayo kita praktekkan. Ya. Ya. Cukup kemudian upload KTP, kemudian selfie dengan KTP dikirim. Ya. Limit pertama yang diberikan ringan, kecil. 2 juta misalnya. Tetapi ketika ibu, bapak mampu bayar, maka limit itu akan dinaikkan. Ditawarkan kembali. Mampu nih bayar nih. Ya. Dengan persenan 25%. Mampu bayar, maka limitnya akan dinaikkan. Menjadi yang awalnya kemudian limitnya cuma 2 juta, menjadi 4 juta. Mampu lagi bayar 4 juta terus menerus seperti itu, sampai kemudian limit maksimal. Dahsyat. Dan coba kita lihat, ya, detik.com per 6 Agustus 2024 mencatat, ya, memberitakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mencatat perputaran pinjaman online per 6 Agustus 2024 77,79 triliun rupiah. Itu duit yang dipinjamin tuh. Tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Coba itu. 77,79 triliun. Kalau 77,79 triliun itu direnovasi Al-Muttaqin ini, ya kan? Udah nyaingin Istiqlal. Ya.
Masya Allah. Ya ibadah Allah rahimakumullah jamaah. Artinya apa? Coba kita lihat. Awalnya pinjaman online ini seperti tampaknya memberikan solusi bagi orang yang terhimpit, sulit dalam masalah keuangan. Kelihatannya seperti solusi. Tetapi di balik solusi itu tersembunyi ancaman. Untuk para pelakunya, ancaman kemiskinan. Hati-hati. Kenapa? Karena pinjaman online yang kemudian diaplikasi itu satu, dia menawarkan bunga yang lebih besar daripada lembaga-lembaga keuangan konvensional seperti bank. Jadi bunganya lebih besar daripada bunga bank. Yang tentu bunga itu kita sepakat bahwa adalah riba. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa yakumul ladzi yatakhubbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu, orang-orang pelaku riba itu, kata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, tidak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kemasukan setan. Para mufassir Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala nanti di hari kiamat ketika dia bangkit, maka dia bangkit seperti kerasukan orang yang makan riba itu. Kenapa begitu? Zalika bi annahum qalu innama apa? Bai'u mislur riba. Karena mereka mengatakan ya riba ya sama seperti jual beli. Padahal kata Allah apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah kemudian memperbolehkan, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, apa bedanya jual beli dan riba? Tentu riba itu ya, secara bahasa, secara etimologi sesuatu yang lebih. Ya, insya Allah kita paham semua. Sesuatu yang lebih, yang bertambah. Itulah riba. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa riba itu az-ziyadatu fi asya'a makhsusah. Penambahan pada barang atau komoditi tertentu. Kemudian malah mengatakan wa kullu qardin syarata fihi an yazidah fahuwa haram bi ghairi khilaf. Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka fahuwa haram, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Masya Allah. Nah, kembali lagi tadi kemudian ke pinjaman online. Bunga lebih besar. Nah, dampak yang terjadi ya ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Jangan kira pinjaman online ini nggak ada dampaknya. Bagi yang nggak mampu bayar. Mampu atau nggak mampu bayar sama-sama kena riba. Sama-sama kena ya, keharamannya. Dan yang nggak kena, yang nggak kemudian yang mampu bayar, dia kemudian akan berusaha untuk melakukan riba yang selanjutnya. Dan yang nggak mampu bayar, lihat nih, yang nggak mampu bayar yang pertama, dampak yang terjadi kepada orangnya, kepada pribadinya. Satu, ketika dia nggak mampu bayar, otomatis ini si pinjol ini kan menerapkan denda. Bunga terus-menerus menambah, kemudian denda keterlambatan terus-menerus berjalan. Nah, efeknya adalah yang peminjam itu kena mental. Satu, ketika dia nggak mampu bayar, dia terus-menerus kemudian ditagih, bahkan kemudian datang penagih, kemudian diintimidasi, kemudian melakukan kekerasan, bahkan kemudian ya,
disebar di media dan sebagainya. Satu, diintimidasi, terjadi kekerasan. Nah, dengan diintimidasi, kemudian diancam, terjadi kekerasan, otomatis yang si peminjam ini depresi, kena mental. Kenapa? Karena nggak mampu bayar. Oleh karena kemudian depresi, kena mental, akhirnya cari jalan pintas kebanyakan. Terus diburu-buru di ini, ya, menghilangkan diri, lari, atau kemudian cari jalan pintas. Ada seorang pelajar main game online. Kemudian karena main game online, akhirnya hutang banyak, banyak kalah lah, ya. Kalah kemudian ya, mau menutupi kekalahannya kemudian dengan pinjol, akhirnya kemudian terjerat dua-duanya. Ya. Judi online-nya kemudian dihutang, judi online-nya nggak ketutup, pinjolnya juga nggak ketutup. Akhirnya kemudian ya, mengirim surat wasilah, ya, mengirim surat wasiat kepada orang tuanya, kemudian akhirnya gantung diri. Satu dampaknya, ya, depresi, stres. Itu bagi orang yang nggak berkeluarga. Bagaimana orang yang kemudian berkeluarga? Nah, lebih dahsyat lagi nih. Ketika kemudian urusan kemudian keuangan bermasalah, kemudian dikejar-kejar oleh pinjaman online itu harus dibayar, didatangi, kemudian diintimidasi, diancam dan lain sebagainya, otomatis rumah tangga itu tidak akan harmonis. Mulai terjadi kemudian karena masalah keuangan, anak sudah mulai nggak keurus, ya, mulai terjadi cekcok antara suami dan istri. Dan ini terjadi, bapak-bapak, jamaah sekalian. Tetangga saya di sana, Tambun. Nikah 2016. 2016 atau 2015. Punya anak 3. Akhirnya suaminya judi online, kemudian pinjam online juga, akhirnya cekcok. Sering berantem apa segala macam. Yang pertama terjadi sering berantem, yang kedua kekerasan dalam rumah tangga. Si suami mulai banyak emosi, mulai naik emosi. Si istri nggak tahu kalau suami sudah terjebak kemudian judi online dan pinjaman online. Selalu bertanya, ya biasalah masalah keuangan, masalah kebutuhan rumah tangga. Apalagi kemudian anak harus sekolah, ya. Anak yang kedua kemudian sakit. Ditanya keuangan, emosi. Yang pertama emosi, sering bertengkar, akhirnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ujungnya perceraian. Sampai hari ini, ya, perceraian itu salah satunya adalah gara-gara itu tuh. Rumah tangga itu. Karena nggak mampu bayar. Kemudian yang ketiga, ya, dampak kepada karyawan, dampak kepada perusahaan-perusahaan atau kemudian lembaga-lembaga tempat si peminjam online ini bekerja. Termasuk misalnya dampak ke masjid, karena dia DKM misalnya. Satu, kinerja menurun, karena sibuk mikirin bayar denda, bayar bunga, bayar cicilan. Kemudian yang kedua, berusaha untuk kemudian, ya, apa yang menjadi fasilitas lembaga tersebut, perusahaan tersebut, yang kemudian bisa dijadikan uang sama dia. Hati-hati DKM. Jangan sampai fasilitas masjid kemudian dijual kemudian untuk menutupi. Terjadi itu terjadi. Banyak kemudian markup itu apa ya? Menaikkan anggaran, ya. Yang seharusnya kemudian beli sesuatu itu cuma 100.000 jadi 150.000. Main bond. Tahu nggak main bond? Ternyata main bond itu gampang sekali. Antum nggak perlu diajarin, antum lebih paham, ya. Bahkan, ya, saya punya teman, ternyata Pertamina itu bondnya bisa dibeli. Pom bensin lah, ya. Ya, ada pom bensin ternyata bisa dibeli. Dahsyatnya itu luar biasa. Insya Allah Pertamina bersih. Mulai kemudian mencari cara bagaimana supaya, ya, bisa mendapatkan uang.
Kemudian yang ketiga, mulai terjadi tipu-tipu menipu, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu dampaknya luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, orang yang berhutang kemudian dia yang kemudian berpotensi nggak bisa bayar, maka potensi di dalam dirinya minimal 2. Orang yang berhutang tapi nggak mampu bayar nih, maka potensi di dalam dirinya minimal 2, kata Nabi SAW. Iza hadasa kazaba. Jika dia ngomong, dia bohong. Oh nanti Pak saya gini, ya, insya Allah nanti dapat uang begini, insya Allah akan saya ganti. Ya. Insya Allah ini ada berapa hari lagi ada pekerjaan, insya Allah dapat duit. Padahal nggak ada. Iza hadasaka kazaba. Jika dia ngomong, dia bohong. Tuh potensi yang pertama, orang yang berhutang kemudian nggak mampu bayar. Tapi tidak semua orang berhutang mempunyai potensi ini. Kata Nabi, orang yang berhutang yang nggak mampu bayar pasti memiliki 2 potensi ini, karena dia nggak mampu bayar. Iza hadasa kazaba. Jika dia kemudian ngomong, dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Jika dia janji, dia ingkar. Insya Allah Pak, pekan depan insya Allah saya lunasi Pak. Pekan depan Pak, karena begitu pekan depan nggak ada juga. Ya. Kan hutang itu kan waktu mau pinjam itu kan manisnya luar biasa. Insya Allah Pak Haji, saya nih Pak Haji orang baik. Saya pinjam dulu lah. Manis kan, insya Allah Pak Haji. Ya. Insya Allah akan saya bayar, insya Allah. Pak Haji, percaya nggak sama saya? Saya begituin lagi. Ya. Begitu sudah dibayar, ya Allah. Ya. Yang galak, yang dahsyatnya luar biasa itu ya siapa? Yang ngutangnya apa yang berutang? Yang ngutang. Subhanallah. Bahkan yang ngutangi itu sampai nggak enak hati mau nagih. Keseringan. Yang seharusnya malu itu yang berutang, bukan yang ngutangi. Tetapi kenapa kondisi yang terjadi kebalikannya? Ya. Malah yang ngasih pinjaman yang nggak banyak, nggak enak. Nggak enak saya. Orang udah 99 kali saya nagihnya. Gak dibayar-bayar. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu kata Nabi SAW tentang utang ini, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menteror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya kalian dalam kondisi aman. Bayangkan. Kata Nabi, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mazalik. Mazaka, ya Rasulullah, apa itu yang disebut dengan menteror diri sendiri? Kata Nabi SAW, ad-dainu. Yang dimaksud dengan teror diri sendiri adalah hutang. Jadi hutang itu pada dasarnya adalah teror buat kita. Bayangkan. Teror, kata Rasulullah. Ya. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menteror. Nah, coba kita lihat. Kondisi orang yang berhutang itu minimal 3. 1, kondisi yang pertama, golongan yang pertama orang yang berhutang itu adalah bisnismen. Dia berhutang untuk kemudian mengembangkan bisnisnya. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Ya. Minjam di bank, minjam kemudian ini untuk mengembangkan bisnisnya. Wah, parah lagi kalau bicara gitu. Nggak usah mancing-mancing. Pembisnis, kemudian dia minjam ke bank, ya, untuk mengembangkan bisnisnya. Pembuka toko, ya, biasanya main bond, apa namanya, ya, pakai bond, ya. Ngambil kemudian barang nilai 100 juta, bayar dulu 50 juta, sisanya hutang. Itu biasa terjadi. Nah, itu kondisi yang pertama, pembisnis. Orang kaya berhutang untuk mengembangkan bisnisnya. Golongan yang kedua adalah ekonomi menengah ke bawah. Berhutang untuk gaya hidup. Berhutang untuk gaya hidup. Tetangga beli NMAX. Ya, udah mulai juga tuh. NMAX, apalagi sekarang NMAX 500.000 udah bisa DP-nya, Pak. DP 500.000 udah bisa dibawa tuh.
Buka showroom Ustaz. Enggak, orang kita lewat-lewat kelihatan kok. Ya. Orang yang menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah berhutang untuk gaya hidup. Mobil. Ya. Kredit motor. Yang ketiga. Golongan yang ketiga, golongan orang fakir, orang miskin berhutang untuk Solusinya bagaimana, Ustaz? Solusi yang pertama yang ditawarkan oleh Islam, banyak-banyak berdoa kemudahan kepada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul ahzana iza syi'ta sahla. Minta kemudahan kepada Allah. Yang kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Allahumma inni na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Itu yang kemudian Rasulullah ajarkan. Doa. Ya Allah, lindungilah saya, lindungilah aku dari perbuatan banyak berbuat dosa dan kemudian terlilit hutang. Yang ketiga, ya, kata Nabi SAW, qanaah. Unzur ila man huwa min asfala minkum. Lihatlah yang ada di bawah kalian. Wala tanzur man huwa fawqakum. Jangan lihat ke atas. Dalam masalah dunia. Mobil udah ada nih. Avanza 2010. Ngelihat kemudian teman kerja beli expander. Wah, kayaknya harus diganti juga nih expander. Macam alasannya, no, ini udah nggak layak lagi, ini apa segala macam. Karena melihat ke atas. Aduh, ketua DKM udah ganti lagi mobilnya. Mulai itu jamaahnya, ya kan? Ngelihat Pak DKM udah mulai naik Fortuner terbaru, ya kan, naik Innova hybrid, ya kan? Datanglah kemudian sekretaris DM, wah, ketua nih ganti lagi, baik nih. Mulai itu ngelihat, ya, kepikiran, curhat sama istri, itu ketua DKM udah mulai ganti lagi tuh. Oh iya bang, kita harus ganti juga bang. Mulai lagi, ya kan? Minimal kalau nggak jadi dari si suaminya, si istrinya bisikin. Betapa banyak kemudian hancurnya seorang suami itu bisikin istri. Bang, itu ketua DKM udah ganti, masa kita? Nah, udah mulai itu, ya kan? Mulai, ya. Dahsyat itu. Makanya kalau istri udah begitu, antum banyak-banyak taus. Alhamdulillah. Harus merasa qanaah, kata Ali bin Abi Thalib, ya. Qanaah itu salah satu sifat orang yang bertakwa, ya. Karena at-taqwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah, ya. Wal amalu bitanzil, beramal kemudian sesuai dengan apa yang kemudian diturunkan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qanaatu bil qalil. Ternyata ciri orang bertakwa itu adalah qanaah, merasa cukup dengan Allah yang Allah Rabbuna tabaraka wa taala hadirkan dalam kehidupannya. Dan ending dari qanaah itu adalah syukur. Ketika qanaah bukan kemudian Allah cukupkan, Allah hanya begitukan, tetapi kemudian ketika dia qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah, dia syukuri, balik lagi la in syakartum la azidan, Allah tambah. Kemudian yang keempat solusinya, ya. Lagi banyak duit, ya. Jangan boros-boros. Jangan boros. Ini apa baik dibeli, lagi ada duit. Waktu gajian tanggal 1 apa yang dibeli. Bawa istri ke pasar. Masya Allah, semua dibeli. Lagi awal bulan. Lewat martabak beli. Bukannya apa baik dia toko buah beli. Padahal enggak dimakan itu. Orang habis gajian 7 koma. 8 koma, 10 koma. Ternyata 7 koma 7 hari langsung 10 koma 10 hari langsung koma. Makanya kata Allah Rabbuna tabaraka wa taala,
La tubazziru tabziro. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian berboros-boros, menghambur-hamburkan harta kalian. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah temannya. Hati-hati. Solusi yang kelima. Kalau ada kelebihan rezeki, coba bisnis. Karena Allah itu yang Allah anjurkan. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Secara tidak langsung Allah nganjurkan kita untuk bisnis, jual beli bisnis. Bukan kemudian menjadikan uang menjadi uang. Bisnis itu kan dua. Barang, kalau nggak barang, jasa. Nggak ada uang ketiganya. Uang Ustaz. Ya. Uang tuh harus jadi komoditas. Enggak. Kalau bisnis itu dua. Kalau nggak antum tawarkan barang, antum tawarkan jasa. Tapi kalau antum tawarkan uang, hati-hati. Jadi bank keliling antum. Ya kan? Bank sobek, tahu nggak? Setiap bulan disobek. Setiap bayar disobek. Ya. Jadi kalau ada kelebihan, coba bisnis. Meskipun hadisnya dhaif, ya. Ada kemudian sebagian ulama mengatakan, ya, hadis ini dhaif, tapi motivasi. Ya. Ini kalau nggak salah, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nanti kalau dikoreksi. Katanya, ya, tis'ah a'syari minar rizqi at-tijarah. 9 dari 10 pintu rizki itu adalah dagang bisnis. 9 dari 10 pintu rizki adalah bisnis at-tijarah. Bisnis. Ya. Dan bisnis itu dahsyat luar biasa. Ya. Nah, itu solusinya tuh. Nah Ustaz, ini kan solusi orang yang kemudian belum kejebak nih. Bagaimana kemudian kalau ada jamaah yang udah terlanjur pinjamannya online? Nggak usah ngaku ya, nggak usah ngaku. Satu, ya. Yang nggak usah ngaku tapi ya. Ini yang ngasihkan solusi aja nih. Yang sudah terlanjur. Yang pertama jelas taubat. Yang kedua cari solusinya. Apa solusinya? Ya. Satu, datang ke tetangga yang kemudian kira-kira bisa membackup. Menutup dulu, motong itu, kemudian musnahkan dulu riba. Tapi ingat, kalau kemudian sudah di backup, bayar bos. Jangan kemudian pura-pura lupa. Ya. Ini kadang-kadang habis hutang hilang ingatan. Waktu berutang cerdasnya luar biasa, omongannya manis sekali. Begitu kemudian udah dikasih hutang hilang ingatan, lupa diri. Ya. Bapak siapa ya? Nah, kalau kemudian tidak ada tetangga yang kemudian cerita aja, ya, tetangga ceritakan kemudian apa, ya. Tapi kemudian bersungguh-sungguh untuk kemudian memutus riba itu. Yang kedua cari Pak RT, Pak RW, kepala desa, cerita tuh. Begitu kemudian datang kepada Pak RT-nya, nah itu mah sama baik. Saya juga lagi pusing nih, belum lagi kemudian aplikasi 3 lagi. Itu solusi ya. Kemudian yang keempat, kemudian kalau sudah habis semua didatangi, kemudian belum ada solusi, datang ke DKM. Karena DKM banyak duit. Untuk apa kemudian antum umumkan, alhamdulillah saldo per Jumat tanggal 26 Oktober 2024 saldo masjid sebesar 265 juta. Sementara yang di situ, ya Allah.
tutup tuh. Tapi kemudian ingat, bayar. Jangan khianat. Ngadu ke DKM. Karena antum nggak mau gimana lagi. Antum kemudian sudah diintimidasi, sudah diteror. Cari solusi, jangan kemudian berdiam diri. Kasihan keluarga antum akan kemudian menjadi korban. Nggak apa-apa, serahkan diri. Ya Allah, Pak Ketua Masjid, mohon maaf nih Pak Ketua nih. Dulu saya tergiur. Ini gara-gara bini juga nih. Bini ini bukan bini yang sini, bini yang di sono. Gara-gara bini pengen itu, pengen ini, saya waktu itu juga nggak punya duit. Akhirnya kemudian ya, saya ambillah itu pinjaman online. Qadarullah belum ketutup nih. Masih ada sekitar 4 jutaan. Sementara kalau nggak saya tutup satu, ini denda akan bertambah nih. Kalau kemudian saya nggak tutup, kemudian otomatis bunga akan terus berjalan. Nah, bagaimana solusinya? Ya, saya serah diri dah. Pak Ketua dah. Ya, Pak Ketua talangin dulu 4 juta. Saldo kan banyak nih, saya kemarin pas dengar pengumuman Jumat itu masih 200 lebih, ya kan? Ya. Wah, ya. Begitu kemudian alhamdulillah berhasil. Cuman antum jangan cerita. Karena kalau cerita seluruh alam ini akan datang ke sini. Ini awalannya untuk solusi untuk jamaah masjid ini yang kemudian yang rajin sholat. Antum kemudian jadi ketua, lihat-lihat juga dong. Ya. Ini kayaknya muka-muka belum pernah sholat di sini. Ini tiba-tiba jangan dong. Ya kan, lihat KTP-nya Bogor. Wah, jauh, Bos. Jangan. Ya. Kalau antum kan DKM harus selektif juga dong. Lihat masih alamatnya masih Jati Makmur. Oh, sesuai wilayah sini. Kok antum datang sini? Ya, kemarin kan aneh ngaji, Ustaz. Jam berapa nih? Wah, tanya. Tapi jadi solusi terakhir adalah antum kalau punya kelebihan bisnis coba. Bisnis ya. Dan para nabi itu bisnis. Termasuk Nabi SAW. Bisnismen, Bos. Mulai aja dengan yang ada, insya Allah yang ada cukup dimulai. Kita ini kan Indonesia ini konsumtif ya. Selalu belanja. Apalagi kemudian belanja aplikasi, kemudian itu yang lebih memudahkan. Coba nanti kemudian kita ubah mindset kita. Ayo bisnis. Minimal kalau nggak antum tawarkan barang, antum tawarkan jasa. Ya. Karena itu kembali lagi itu. 9 dari 10 pintu rezeki adalah bisnis. Dan lihat ya, betapa banyak yang zakat, haji, khususnya ya, yang bisa melaksanakan zakat, berangkat haji, orang yang bisnis. Mayoritas. Ya enggak? Iya. Bukan berarti yang lain yang nggak bisnis kemudian nggak berangkat haji, nggak kemudian, bukan, tapi mayoritas. Ya. Coba lihat. Artinya apa? Ya. Bisnis itu ya mulai dari yang kecil aja. Ustaz bisnis. Ya. Masya Allah. Bisnis itu nikmat sekali kalau kita kemudian kita udah dapatkan hasilnya. Ya, nikmat sekali. Ya. Begitu dipikir-pikir mau berhenti jadi dai. Ya, kalau udah mengenal bisnis itu hati-hati antum. Waduh, bahaya itu. Tapi bagaimana bisnis itu kemudian untuk menunjang kita dekat kepada Allah. Satu, bisnis itu jangan sampai mengganggu waktu sholat kita. Satu. Oleh karena itu bisnis itu harus unlimited waktu, unlimited duit. Itu bisnis. Unlimited waktu, antum mau sholat kapan saja bisa. Dalam artinya Allahu Akbar, antum langsung datang ke masjid. Ya. Tapi kalau kemudian masih kerja kemudian ini, betapa banyak orang yang kemudian kerja, ya, waktunya kemudian, ya, waktu yang mengatur dia, bukan dia yang mengatur waktu. Tapi orang bisnis dia yang mengatur waktu. Dan pembisnis itu waktunya saking kemudian tidak maunya waktunya terbuang, dia bayar waktu. Nah itu solusi. Bagaimana Ustaz belum punya modal, kan punya DKM. Modal awal. Tapi dengan perjanjian Ustaz.
Antum punya sertifikat rumah enggak? Jadi gitu ya, jadi solusinya itu ya. Pas itu kemudian banyak yang kemudian saudara-saudara kita, tetangga kita ya, yang terjerat ini ya. Kita harus tolong, Pak. Ya. Harus ditolong. Tapi bagaimana kemudian ketika ditolong itu punya perjanjian yang jelas ya. Mungkin kemudian sekitar DKM kita nggak tahu nih. Salah satu syaratnya makmurnya kemudian sebuah masjid adalah yang di sekelilingnya juga harus makmur. Jangan kemudian sampai kemudian ya kita ngumumkan Jumat infak kas kemudian ratusan juta sementara di sisi masjid kemudian kelaparan. Ya. Yang minimal masjid itu di data itu yang sekeliling ini. Itu baru kemudian masjid. Ya. Bukan kemudian makmur innama ya'muru masajidallah itu bukan berarti kemudian antum hanya datangkan AC, datangkan karpet kemudian mewahkan tempat ini, bukan. Ya. Tetapi bagaimana tetangga masjid itu merasakan kemakmuran masjid. Cuman Ustaz diberi bantuan kagak pernah datang ke masjid Ustaz. Nah, itu sunnah. Itu antum yang bisa cari solusinya itu. Ya. Taib ya, gitu ya karena sudah bisa. Cukup ya. Ya jadi terakhir pinjol jangan kalau ini jangan coba-coba deh. Ya. Jangan coba-coba. Bahkan saya satu kelas sama saya di Universitas Asafiyah. Ya. Dia namanya Ibu Epalinda. Ibu Epalinda itu pemilik Debesto. Tahu nggak Debesto? Ayam goreng, jagonya rasa. Dia punya keluarga, bayangkan hanya kemudian bukan sengaja, salah pencet doang. Salah pencet kemudian kemudian nggak sadar duit masuk. Dia nggak tahu kalau itu kemudian duit masuk. Akhirnya yang awalnya 6 juta baru kemarin cerita. Yang hanya kemudian 6 juta atau 7 juta yang kemudian masuk duit ya, karena tidak tahu itu adalah pinjaman online, akhirnya dia harus bayar 65 juta. Ini saya nggak bohong nih ya. Ibu namanya saudaranya Ibu Epalinda. Ibu Epalinda itu pemilik Debesto. Satu kelas sama saya di program doktoral di Universitas Islam Asafiyah. Sini dekat sini. Artinya apa bahayanya? Itu nggak sengaja itu. Bagaimana sengaja? Oleh karena itu kita berusaha untuk kemudian terhindar dari hutang itu. Salah satunya kita bermohon kepada Allah. Allahumma inni na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Perbanyak itu. Allahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.